Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kali ini saya juga akan berbagi bagaimana cara kita menandai lokasi kerusakan pada tongkang batu bara saat kita eh, apa namanya menjalani pengedokan. Ya, saat kita menjalani pengedokan itu ada suatu metode, satu tahapan yaitu menandai kerusakan pada tongkang batu bara. Kawan-kawan itu semua, yang pertama dokumen yang harus kita penuhi, yang harus ada di tangan kita adalah namanya shell expansion atau bukaan kulit. Ya, ini harus ada di tangan kita sebagai seorang pemilik kapal atau sebagai seorang superintendent. Karena di dalam shell expansion itu ada posisi-posisinya. Posisi kill, posisi strike, strike A, B, C, D, dan posisi frame. Mulai dari frame 0 sampai dengan frame yang paling depan. Jadi shell expansion itu perlu untuk proses penandaan kerusakan pada tongkang. Ya, bisa kita kasih warna, ya kita kasih warna merah, oranye dan hijau. Ya, silakan ini dipilih terserah. Yang penting bisa membedakan antara rusak berat atau rusak ringan dan perlu pengecekan. Baik, gambar kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus tahu general arrangement daripada tongkang, ya tongkang batu bara kita. Jadi kalau kita punya tongkang batu bara terus dilakukan pengedokan, langkah yang paling penting pertama gambar yang harus kita punyai yaitu general arrangement, ya general arrangement. Di situ letaknya kita tahu posisi-posisi mana di tongkang tersebut yang bisa dilakukan untuk pengedokan, ya. Kawan-kawanku semua, di dalam gambar shell expansion maupun general arrangement itu akan tertera pada frame berapa kapal atau bagian yang rusak itu harus diperbaiki, pada lajur berapa, strike berapa. Itu semua bisa dideteksi bagaikan koordinat dalam satu lembaran, yaitu lewat shell expansion, dan didukung dengan posisi di tongkang tersebut melalui general arrangement. Baik, posisi kawan-kawan. Untuk posisi transversal, bagian-bagian yang melintang juga kita harus punya gambar-gambarnya, ya, terutama letaknya mana yang starboard, mana yang port side, mana yang center. Nah, kita bisa mengetahui eh, tangki-tangki, katakan ya, tangki-tangki tengah, depan, belakang, kiri, kanan, tengah, juga harus tahu, ya. Kemudian ketinggian, ketinggian daripada lokasi yang harus kita perbaiki. Kita petakan juga itu ketinggiannya. Posisinya di mana itu. Apakah posisinya di bawah, atau agak naik sedikit. Karena tingkat perbaikannya akan berbeda-beda. Mungkin pada posisi kill atau bilga atau posisi di main deck daripada apa namanya tongkang tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu mana titik-titik mana yang harus kita perbaiki, biasanya kalau kami selalu memberikan tanda merah itu artinya tongkang tersebut rusak berat, mengalami lubang atau deformasi, atau ya melebihi ketentuan kelas, ketebalannya di bawah minimum, maka itu kita kasih tanda merah, ya. Sedangkan kita kasih tanda oranye itu rusaknya ringan. Bisa juga pada saat ini kita perbaiki atau kita tunda pada kesempatan yang akan datang.
Dan juga ada bagian hijau, yaitu tidak mengalami kerusakan atau kondisi baik, namun perlu dilakukan pengecekan. Ya, itu yang perlu diperhatikan di warna merah, orange dan hijau. Ya. Nah, contoh kita memberikan tanda pada gambar, misalnya di share expansion, misalnya frame nomor 35 sampai nomor 40 di bagian port side, artinya kiri, ya, itu di bottom shell itu mengalami denting atau terjadi heavy corrosion. Kita tulis di situ. Kita kasih tanda merah, kemudian kita kasih tulisannya. Begitu juga misalnya katakan ada si chestnya itu mengalami kerusakan, kita kasih entah merah, entah oranye, atau hijau. Katakan anodanya habis, kita tulisi anoda habis. Kemudian misalnya overboard valve ya itu mengalami kerusakan dan atau mungkin terjadi apa namanya suspected leakage atau kemungkinan terjadi bocor ya. Jadi kawan-kawanku semua, memang di dalam proses docking ada namanya pemetaan mana-mana yang perlu diperbaiki karena kerusakan. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.